Kita lanjutkan dengan penerapan diferensial fungsi majemuk di ekonomi. Di sini saya mengambil salah satu penerapan, yaitu tentang utilitas marginal parsial dan keseimbangan konsumsi. Di sini nanti utilitas marginal itu nanti dilambangkan sebagai U. Lalu utilitas marginalnya itu adalah ada dua macam, karena ada dua buah barang, yaitu barang X dan barang Y. Jadi U nanti dia diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Nanti dia disebut sebagai utilitas marginal barang X, itu disebut sebagai MUX, dan utilitas marginal barang Y itu disebut sebagai MUY. Nah, berikutnya ada tentang keseimbangan konsumsi. Nah, nanti keseimbangan konsumsi itu bisa terjadi ketika marginal utility barang X dibagi harga barang X itu sama dengan marginal utility barang Y dibagi harga barang Y. PX ini adalah harga barang X dan PY di sini adalah harga barang Y. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke contoh supaya lebih paham. Jadi di sini ada kepuasan konsumen. Jadi konsumen itu mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh suatu fungsi utilitas U. Jadi diketahui U-nya sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Nah, lalu pendapatan konsumen itu adalah 1000. Nah, sebelum kita membahas tentang pendapatan, di sini diperoleh harga barang X PX itu adalah 25 dan PY itu adalah 50. Nah, karena pendapatan konsumen itu adalah 1000, berarti 25X ditambah 50Y itu jumlahnya harus 1000. Kenapa harus 1000? Karena nggak boleh lebih dari 1000, karena pendapatan konsumen cuma 1000. Jadi konsumen itu bisa membeli berapa buah barang X dan berapa buah barang Y. Jadi di sini X dan Y di sini itu menunjukkan berapa buah barang X dan barang Y. Kalau jumlahnya nggak boleh lebih dari 1000 atau kurang dari 1000. Kenapa? Karena pendapatannya adalah 1000. Nah, kita langsung masuk ke bagian soal yang A. Di situ ditanyakan fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. Nah, di sini kan kita punya U itu sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Lalu ada MUX. Itu adalah DU per DX. Artinya apa? Artinya persamaan U ini diturunkan terhadap X saja. Berarti X saja yang diturunin. Berarti 2X itu kalau diturunkan adalah X kuadrat, itu kalau diturunkan adalah 2X. Pangkatnya 1, Y-nya tetap ditulis. Seperti itu. Lalu yang kedua ada MUY. Berarti DU per DY. Yang diturunkan hanya Y saja. 3-nya diturunkan jadi 3X kuadrat Y kuadrat. Karena pangkatnya dikurangi 1. Lalu soal yang B. Berapa marginal utility bagi konsumen yang mengkonsumsi 14 barang X dan 13 barang Y? Jadi di sini X-nya itu sama dengan 14. Dan Y-nya sama dengan 13. Ditanyakan MUX-nya berapa? MUX itu kan 2X Y pangkat 3. Berarti 2 kali 14 dikali 13 pangkat 3. 13 pangkat 3. Hasilnya adalah 61.516. Nah, berikutnya adalah berapa marginal utility barang Y. Marginal utility barang Y persamaannya adalah 3X kuadrat Y kuadrat. Berarti 3 kali 14 kuadrat dikali 13 kuadrat. Hasilnya adalah 99.372. Persamaan yang C atau yang terakhir itu adalah apakah dengan mengkonsumsi X 14 barang X dan 13 barang Y, kepuasan konsumen itu maksimum.
tadi disebutkan bahwa kepuasan maksimum itu ketika MUX per PX itu sama dengan MUY per PY. Coba kita substitusikan. MUX-nya itu adalah 61516 dibagi 25, PX-nya MUY-nya 99.372 dibagi harga barang Y-nya adalah 50. Hasilnya adalah yang ini 2460,64, yang ini 1987,44. Kalian bisa lihat kalau ini tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya ketika dia mengkonsumsi 13 barang X dan 14 barang Y, kepuasan atau keseimbangan konsumsinya tidak optimum, tidak terjadi. Keseimbangan konsumennya tidak terjadi. Keseimbangan konsumsi tidak terjadi dan kepuasan konsumen tidak optimum. Nah, pertanyaan yang D adalah, kalau ketika dia mengkonsumsi 14 barang X dan 13 barang Y kepuasannya tidak optimum, dia harus mengkonsumsi berapa barang X dan berapa barang Y supaya kepuasannya itu optimum. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai X dan Y sehingga menghasilkan kepuasan yang optimum atau keseimbangan konsumsi. Nah, tadi kita punya nilai U itu adalah X kuadrat Y pangkat 3, dan kita punya harga barang tadi adalah 25X ditambah 50Y sama dengan 1000. Atau ini sama dengan 25X ditambah 50Y min 1000 itu sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, di sini saya akan punya fungsi baru yang bentuknya seperti ini. Fx, Y itu sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 ditambah lambda. Nah, lambda dikali 25X ditambah 50Y min 1000. Ini sama dengan X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 25 lambda X ditambah 50 lambda Y min 1000 lambda. Kayak gitu. Nah, supaya si F ini bisa maksimum atau kita bisa tahu nilai X dan Y yang menghasilkan kepuasan maksimum, kita harus mencari turunannya dulu. Nah, jadi di sini akan saya tuliskan Fx itu artinya persamaan F itu diturunkan terhadap X saja. Diturunkan terhadap X saja, artinya yang kita turunkan yang punya X saja. Ini ya, X kuadrat Y pangkat 3 berarti 2X Y pangkat 3, 25 lambda X itu berarti ditambah 25 lambda. Nah, berikutnya yang kedua adalah turunan dari FY. Yang diturunkan hanya yang punya variabel Y saja. Nah, berarti ini itu turunannya adalah 3X kuadrat Y kuadrat. 3-nya diturunkan, pangkatnya dikurangi 1, yang bagian Y. Ini 0, karena nggak punya variabel Y. Yang ini adalah ditambah 50 lambda. Itu turunannya. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai lambda. Kita ubah ke dalam bentuk lambda. Yang ini kita ubah menjadi negatif 25 lambda itu sama dengan 2X Y pangkat 3. Berarti negatif lambda itu sama dengan
2x Y pangkat 3 dibagi 25. Kayak gitu. Lalu yang F-nya juga negatif 50 lambda itu sama dengan 3x kuadrat Y kuadrat. Berarti lambdanya, negatif lambda sama dengan 3x kuadrat Y kuadrat dibagi 50. Nah, dari sini kita punya dua persamaan lambda. Kita bisa mencari penyelesaiannya. Caranya seperti apa? Kita tuliskan negatif lambda sama dengan negatif lambda. Ini kita anggap persamaan pertama, ini kita anggap persamaan kedua. Berarti di sini saya punya 2x Y pangkat 3 per 25 itu sama dengan 3x kuadrat Y kuadrat per 50. Nah, berikutnya adalah kita bisa kali silang. Ini kali ini kali ini. Berarti 50 dikali 2 x Y pangkat 3 sama dengan 25 kali 3 x kuadrat Y kuadrat. Ini sama dengan 100 x Y pangkat 3 sama dengan 75 x kuadrat Y kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini gimana? Kebanyakan variabel, gimana kita mau tahu nilai x sama y-nya? Caranya seperti ini. Kalian bagi dengan x yang pangkatnya paling kecil, berarti x pangkat 1, x, dan y yang pangkatnya paling kecil, berarti y kuadrat. Di sini ya, kalian milihnya dari sini nih, dari persamaan ini. X yang pangkatnya paling kecil itu hanya x saja, y yang pangkatnya paling kecil itu adalah y kuadrat. Nah, kalau udah bentuknya jadi seperti ini. 100xy pangkat 3 dibagi xy kuadrat sama dengan 75x kuadrat y kuadrat dibagi xy kuadrat. Kalian bisa lihat yang pertama ini y-nya hilang, x-nya hilang maksud saya, bisa dicoret. Kemarin kalau misalkan ada x pangkat A dibagi x pangkat B itu sama dengan x pangkat A min B. Berarti kalau di sini ada y pangkat 3, di sini ada y kuadrat, berarti sama aja 100y. Pangkatnya dikurangi. Ini sama dengan y kuadratnya dicoret. Berarti ada 75x. Berarti nilai y-nya itu adalah 75x per 100. Berarti y-nya adalah 3 per 4x. 3 per 4x. Nah, tadi di awal kita punya persamaan ini. 25x. Kita ubah dulu. Kita tulis y-nya sama dengan 3 per 4x. Di awal kita punya persamaan 25x plus 50y sama dengan 1000. Nah, berarti di sini kita bisa substitusikan, ditambah 50 dikali 3 per 4x sama dengan 1000. Nah, ini sama dengan 25x ditambah 50 kali 3 bagi 4. 50 kali 3 dibagi 4. Itu adalah 37,5x sama dengan 1000. Nah, ini sama dengan 62,5x sama dengan 1000. Berarti x sama dengan 1000 dibagi 62,5. Hasilnya adalah 16. Nah, nilai y-nya selanjutnya bisa dicari. Y-nya adalah 3 per 4x. Berarti 3 per 4 dikali 16. Itu sama dengan 12. Nah, sekarang kita tinggal membuktikan.
kita tinggal membuktikan dengan MUX per PX itu sama dengan MUY per PY tidak ketika nilai X nya itu sama dengan 12 dan nilai Y nya itu sama dengan 16. Nah, MUX persamaannya balik ke atas lagi, yang ini tadi. MUY juga ini tadi. Berarti di sini ada 2x y pangkat 3 per 25 sama dengan 3x kuadrat y kuadrat per 50. Tinggal masukin nilai x sama y nya. Berarti 2 kali 12 kali 16 pangkat 3 per 25 sama dengan 3 dikali 12 kuadrat kali 16 kuadrat per 50. Nah, ini sama dengan 55.296 dibagi 25. Ini 110.592 dibagi 50. Yang ini jawabannya adalah 2211,84. Ini juga 2211,84. Jadi terbukti. Jadi kepuasan konsumen akan optimum dan keseimbangan konsumsi akan terjadi ketika X itu sama dengan 12 dan Y sama dengan 16. Seperti itu.